Shalom brother sister semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya bersukacita? Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Yuk mari saya mau ajak kita semua persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau agungkan namanya, kita mau tinggikan namanya, dan kita mau serukan namanya, nama Yesus. Amin. Haleluya. Yuk kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami yang boleh hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami datang bawa ucapan syukur kami datang untuk memuji, meninggikan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Saat ini kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tempat ini, siap untuk menjamah kami, siap untuk mengurapi kami, Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Beracaralah di tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh penyembahan kami sebagai dupa yang harum untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semuanya katakan amin Tuhan Yesus. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau renungkan setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita alami dalam hidup kita, sepanjang hidup kita sampai dengan hari ini Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan yang besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Biar segenap hati kami, segenap hidup kami, kekuatan kami Tuhan, kami mau pakai untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau pakai untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari semuanya kita mau angkat suara kita mau menyembah Tuhan kita pagi hari ini. Kita mau puji Dia, kita mau serukan namanya, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Sembah Tuhan Yesus, sembah Raja kita yang agung, Allah kita yang perkasa, yang ajaib. Haleluya. Kaulah yang layak Tuhan, layak disembah. Memuji, menyembah-Mu Tuhan, segenap hati kami untuk menyembah-Mu, Raja kami yang agung. Haleluya. Kau baik Tuhan, anugerah-Mu besar, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Yesus. Kau yang layak kami tinggikan. Biar segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Oh Jesus, anugerah-Mu kepada kami Tuhan sungguh sempurna Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang hebat, Allah yang besar. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput dari. Katakan, Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau yang terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Oh, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Mari katakan, anugerah-Mu kepadaku Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau yang terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir. Kau pencipta segalanya Tuhan, segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu. Katakan, Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah
segala pujian. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mari katakan lebih segenap hati kami Tuhan. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Segenap hidupku sebagai persembahan, ya segala pujian bagimu, segala hormat hanya bagimu. Inilah hidup kami mau berikan Tuhan hanya bagimu. Segenap hidupku sebagai persembahan, segala pujian. Segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, yang bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendak, namun kehendak-Mu Yesus. Biar hidup kami bagimu, hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia, ingin hidupku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami menyenangkan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam hidup kami hanya bagimu Yesus. Haleluya. Mari katakan segala puji, segala hormat, oh Jesus, segenap hatiku menyembah. Haleluya. Terimalah seluruh hidup kami Tuhan, hidupku sebagai persembahan. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh katakan segala puji. Segenap hatiku menyembah. Inilah hidup kami mau berikan hanya bagimu Tuhan. Segenap hidupku Tuhan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, ya. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan segala pujian, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai
sebagai persembahan, persembahan yang hidup. Kaulah yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami boleh bersandar Tuhan Yesus. Hanya kepadamu Tuhan kami boleh berpegang Tuhan Yesus. Kaulah kekuatan kami, gunung batu kami Tuhan Yesus. Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan Yesus. Oh Jesus. Haleluya. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari katakan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran
yang sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kehadiranmu, kehadiranmu, Jesus, kehadiranmu, haleluya. Kau baik, kehadiranmu, kehadiranmu, oh yes God, Tuhan, kehadiranmu, kehadiranmu, oh haleluya, haleluya. kehadiranmu, Jesus, kehadiranmu, yes God, Kau baik, Kau sungguh baik. Yesus, Kau baik selama-lamanya. Kindalaya daralaya masyaallah dararara. Haleluya, Haleluya. haleluya. Ye daralaya darasyakarara. Kau segalanya Abah, segala-galanya. Kindalaya daralaya Haleluya. Haleluya. Tanpamu kami gak bisa, tanpamu kami gak mampu, tapi denganmu ya Abah, kami bisa melakukan perkara-perkara luar biasa. Yes. Sebab Engkau setia, tak pernah tinggalkan. Yes. Amin. Tuhan. Saat ku berjalan sendiri, Yes. saat ku diam sendiri, sebab Engkau setia, tak pernah tinggalkan. Kau peluk erat dan tak lepaskan. Kau angkat kami dan berjalan, sebab Engkau setia. Engkau setia. Engkau Allah yang gak tinggalkan kami, tak sedetik pun tinggalkan kami. Kau Allah yang setia. Tiada layan arah. Manusia bisa kecewakan kami, manusia bisa tinggalkan kami, bahkan sahabat kami bisa tinggalkan kami. Tapi kami punya sahabat yang terbaik, yang gak pernah tinggalkan kami sendiri, bahkan mati untuk kami, berdarah untuk kami. Terima kasih Raja. Roh Kudus, makasih buat kebaikan-Mu. Your presence God, hadirat-Mu Tuhan. Yes. Hadirat-Mu, oh kedalaya, ya lepaskan, kedalala, kedalala. Gak ngerti kenapa Tuhan mau kita lebih dekat yuk, 3 menit ini. Mari sembah Dia. Hadirat-Mu, Yesus. Yesus. Lepaskan, lepaskan
hari ini engkau rasa tadi. Kalau katakan gelisah udah lepaskan, engkau tertekan. Jangan biarkan hadirat Allah yang nyata, yang deep, yang dalam, yang pekat. Sentuh dia, jamah dia. Bawa hatimu kepadanya. Your presence, God, hadiratmu Tuhan, itu yang kami rindukan. Bangun roh kita yang sudah berbahasa roh, kita bahasa roh bersama-sama. Yang belum dapat sembah Tuhan, hadiratmu Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Kalau hari ini ketika ada kami yang berdoa, seakan-akan langit kami dan atas kami tembaga, kayak perkataan terbuka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Allah Roh Kudus bekerja. Pintu-pintu dibukakan. Ketika engkau ketemu jalan buntu, Allah berikan jalan keluar. Diberikan hikmat, marifat dan kebijaksanaan. Roh Kudus bekerja bukan hanya kepada aku aja, tapi kepada anak-anakmu di tempat ini. Jamah mereka, berbicara secara personal, secara pribadi, sehingga mereka ketemu dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. So God, berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom. Sama katakan shalom, shalom. Haleluya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, suatu hari Maria datang ketemu dengan Elizabeth. Lalu ada firman Tuhan katakan, lalu Maria menyampaikan salamnya. You know what happened? Ketika Maria sampaikan salamnya, firman Tuhan katakan, Yohanes di dalam perut Elizabeth bergejolak, penuh dengan Roh Kudus. Itu shalom. Shalom itu memberikan apa yang ada di dalam keluar ke orang lain. Oke? Ya. Kenapa? Karena ketika engkau berkatakan shalom dan orang itu menerimanya, itu luar biasa. Tapi ketika engkau katakan shalom dan orang itu tidak menerimanya, itu kembali kepada kita. Setuju? Oleh sebab itu kita belajar katakan shalom, tapi keluar dalam hatimu dan berikan berkat dan sejahtera kepada orang sekitarmu. Amin. Shalom. Haleluya. Angkat tanganmu katakan shalom. Sekali lagi, dua tiga katakan shalom. Shalom. Haleluya. Kata tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jabat tangan 2-3 orang katakan damai sejahtera Allah besertamu, baru silakan duduk. Shalom, damai sejahtera bro, damai sejahtera. Makasih buat teman-teman imam musik, silakan duduk. Haleluya. Saya diberikan kesempatan oleh Pak Gembala, Pak Nathan. Perkenalkan nama saya Steven, saya itu ada di bawah bimbingan Gembala Bapak Ibu, Pastor Nathan. Ketika saya bergabung, lalu saya diberikan pembinaannya adalah Pak Nathan. Sebenarnya kalau Pak Nathan sudah cukup lama, tapi hanya di Zoom. Karena dia pengajar kom
Dan saya termasuk guru kom pada waktu itu gitu ya. Saya ada di salah satu cabangnya Pak Niko, dan kami merintis dan di bawah bimbingan beliau sekarang pembinaan. Waktu saya di bawah pembinaan, saya punya satu standar dalam diri saya yang saya bangun memang dari sejak saya pelayanan. Yaitu kemanapun kamu ada dalam pembinaan, kamu harus tunduk dalam pembinaan. Even though saya belum kenal beliau secara dekat gitu ya. Tapi saya tanya ketika ngobrol, Pak, Pastor, ada dopeng nggak gitu ya? Biasa kita ngomongin dopeng kerja. Oh, kita ada nggak dopeng kerja? Adanya 2 setiap hari Jumat, minggu kedua, minggu keempat. Oh, boleh datang nggak? Oh, boleh. Kenapa saya tanamkan itu? Karena bagi saya untuk segala sesuatu adalah perlu orang-orang percaya berkumpul bersama, berdoa, saling menguatkan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial artinya bercengkrama satu dengan lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau bersekutu, bersatu dalam doa, orang yang imannya lemah akan dikuatkan dari orang imannya kuat. Saling gandengan tangan. Itu sebabnya ada perisai kecil dan perisai besar. Saling mendoakan satu dengan lain. Saya bukan promo, tapi Bapak Ibu kalau ada kesempatan, ya capek-capek kerja gitu ya. Ya tiap Jumat kedua dan keempat nongkrong di sini, menyembah Tuhan, cari wajah Tuhan. Kenapa? Karena cari wajah manusia kabur manusianya Pak Bu. Ya. Benar ya, setuju ya? Cari wajah manusia kabur, cari wajah Tuhan nggak pernah dia palingkan muka. Amin. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita buka Alkitab kita dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 14 sampai 21. Yehezkiel pasal yang ke-11 14-21. Bagi Bapak Ibu yang suka tema khotbah saya pada hari ini adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang siap katakan wow. Sudah dapat semua? Saya nggak tulis di situ supaya kita bisa baca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang 14, Bapak Ibu ganjil sampai 21. Bisa saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita untuk menghormati firman Tuhan. Saya ayat 14, Bapak Ibu ayat yang ke-15 dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-21. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. 15. Oleh sebab itu katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri ini, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Maka sudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan, silakan duduk, berbagilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yehezkiel terkenal dengan nabi penjaga Israel bagi Bapak Ibu yang suka baca Alkitab. Yehezkiel hampir satu zaman dengan Yeremia. Yang paling menarik adalah ketika masuk dalam penjajahan Babel, ada 3 kali pembuangan yang diangkat. Yang pertama kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian baca kitab Daniel. Itu adalah pembuangan yang pertama diambil. Yang paling menarik di kitab Daniel adalah orang-orang terpilih. Itu keren banget ayatnya. Orang-orang muda yang cakap,
yang keren-keren itu dibawa, dikhususkan untuk menjadi mereka orang-orang yang bisa dididik oleh orang-orang Babel. Bahasanya, orang cakap. Lalu generasi kedua adalah generasi Yehezkiel. Dan generasi kedua ini dikatakan adalah generasi yang paling kelam dalam pembuangan. Sebabnya firman Tuhan katakan Yehezkiel itu jadikan penjaga bagi orang Israel. Artinya Allah yang menguatkan gitu ya. Yehezkiel. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan belajar sama-sama. Kita akan belajar dengan ayat ini secara eksposisi, tidak secara menyeluruh, tapi pelan-pelan. Bagaimana konsep dari Allah ketika dia lihat pemimpin orang Israel berantakan, lalu dia bawa untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Saya mengatakan lebih baik, karena kalau bicara soal sempurna pada ketakutan. Setuju? Menjadi sempurna. Menjadi seperti kau Yesus. Benar ya? Deg-degan, aduh Tuhan. Nama saya Stephen. Nama tengah saya Immanuel. Stefanus. Dilempar batu, mati. Tapi saya Immanuel. Dilempar batu gak mati-mati. Kenapa? Karena Immanuel. Allah beserta dengan kita. Nah, jadi nama saya agak sedikit berat sedikit ya. Saya 3 bersaudara. Adik saya hamba Tuhan juga. Yang ketiga, tidak mengaku hamba Tuhan. Ya, meskipun pelayanan. Ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika bicara soal Allah punya rencana kepada orang Israel itu terkenal dengan bangsa yang keras kepala. Jangan pegang kepalanya. Ya, bangsa yang keras kepala batu. Nah, ketika kitab Yeremia ditutup, lalu Yeremia beratap. Namanya kitab ratapan. Lalu kitab Yehezkiel. Yeremia meratap. Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan singkat saja. Ketika Yeremia tulis kitabnya, terakhir ada satu, saya sedih bacanya. Karena ketika bangsa Babel masuk ke dalam Israel, Yehuda, diambil seluruh hal-hal yang luar biasa. Bait Allah dihancurkan, diambil emasnya diambil. Hal-hal yang paling keren, hal yang paling luar biasa, hal yang paling membuat bangsa Israel terkenal itu bait Allah. Itu diporak-porandakan, dibawa. Nah, ketika mereka dibawa, Yeremia berkata demikian, engkau orang Yehuda harus ikut pembuangan. Jangan enggak, kenapa itu? Karena itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya Allah punya rencana yang besar kepada bangsa Israel, bukan cuma sekedar pemimpinnya. Ketika Allah punya rencana yang besar pada bangsa Israel, maka Allah membuat rancangan. Bapak Ibu tahu arti rancangan? Pernah merancang? Pernah ya? Pernah merancang kan ya? Ya, pernah buat skema gitu, pernah buat sesuatu bagi yang sedang kuliah, sedang kerja, punya visi, bagi yang mau merit punya. Saya nantinya seperti ini, ya. Ini istri saya, ya, istri saya yang luar biasa. Ya. Saya punya rancangan ketika saya pacaran sama beliau. Ya, punya rancangan yang luar biasa. Ya, untuk dapatkan beliau saya punya rancangan. Bapak Ibu, hanya manusia yang hidup yang punya rancangan. Setuju? Kalau dia hidup, dia berpikir. Setuju? Bisa nangkap sampai sini? Setuju ya? Ya. Kalau kita hidup, kita berpikir. Kita merancangkan. Bapak yang senior di sana, beliau akan berpikir, merancangkan buat anak cucunya, keluarganya. Yang masih muda berpikir, bagaimana masa depan saya? Itu yang hidup. Jadi ketika firman Tuhan katakan, rancanganku ada rancangan damai sejahtera. Saya mau kasih tahu, Allah sedang berpikir untuk kita. Kalau dia berpikir, artinya Allahmu hidup. Kalau dia tidak hidup, dia nggak berpikir. Nggak ada rancangan. Allah punya rancangan kepada orang Israel. Ketika orang Israel masuk dalam penjajahan, masuk dalam pembuangan karena dosa pemimpinnya, Allah berpikir bagaimana menyelamatkan bangsa itu. Itu sebabnya ketika bicara soal rancangan, menjadi pribadi yang lebih baik, maka engkau harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari kenyamanan. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan kaum Israel.
Dan keseluruhannya, mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami ini, tanah ini diberikan menjadi miliknya. Nah, ayat 15 ini menarik Bapak Ibu. Slide berikutnya. Yang menarik adalah ada dua hal yang membuat saya katakan bahwa orang Israel dibawa keluar dari kenyamanan. Dalam kitab Yeremia, ada dua jenis orang Israel Yehuda. Yang pertama, yang harus ikut keluar. Yang kedua, yang tidak mau keluar. Nah, yang tidak mau keluar inilah yang bicara di ayat yang 15. Mereka adalah orang-orang yang sisa pembuangan yang tinggal di Yerusalem. Ketika tinggal di Yerusalem dia ngomong begini nih sama orang-orang yang dibuang di tanah Babel. Kamu itu bukan milik Tuhan karena kamu jauh dari Tuhan. Kenapa orang-orang sisa pembuangan ini berkata orang-orang yang di tanah Babel adalah orang yang jauh dari Tuhan? Karena mereka ada di Yerusalem. Yerusalem terkenal dengan bait Allah, di mana Allah ada. Tetapi Yeremia katakan demikian, bahwa sesungguhnya orang-orang Yehuda yang baik adalah orang-orang yang dibawa dalam pembuangan, buah ara yang baik. Tetapi buah ara yang jelek adalah orang-orang yang sisa pembuangan. Orang yang gak mau ngikutin firman Tuhan, meskipun dia tinggal di Yerusalem. Sometimes dalam kehidupan kita, seringkali kita masuk dalam dua jenis manusia seperti ini. Ada mereka yang tidak mau ikuti kehendak Tuhan, ada yang mau dengan ikuti cara berpikirnya sendiri. Padahal Allah merancangkan yang terbaik buat kita. Ketika Abram dipanggil oleh Elohim, Allah yang luar biasa itu. Dikatakan, Bram, bro, keluarlah engkau. Dari tanah Ur-Kasdim itu ya. Suruh keluar. Padahal dia enak di situ. Bapaknya kaya. Dia harus keluar. Dia keluar. Abraham, bawa anakmu, Ishak. Persembahkan dia. Dia ikuti, itu gak enak. Tapi orang Israel menarik. Orang-orang sisa pembuangan berkata begini, engkau yang ada di Babel itu orang yang jauh dari Tuhan. Sementara Yeremia katakan, orang yang di Babel adalah orang yang dekat akan Tuhan. Dalam kehidupan kita sering jadi orang-orang yang merasa diri kita Kristen. Kita merasa diri kita dekat dengan Tuhan, padahal Tuhan gak dekat dengan kita. Yang ngerti katakan, ya, sampai di sini terasa sakit. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita merasa kita dekat dengan Tuhan, padahal Tuhan tidak dekat dengan kita. Ada orang yang hidupnya penuh dengan proses. Tadi pemimpin pujian katakan dalam gelisah gitu ya. Bersyukur masih gelisah Pak. Kenapa? Karena disitulah Tuhan beracara. Kalau kita baik-baik saja, jangan-jangan kita sudah aja jauh. Bukan berarti orang baik-baik saja Tuhan jauh enggak. Orang-orang sisa pembuangan merasa nyaman dengan Yerusalemnya. Dia berkata tidak baik kepada orang yang ada pembuangan. Tetapi Alkitab katakan demikian di ayat yang berikutnya kalau Bapak Ibu baca. Dikatakan demikian, bahwa Allah itu seakan-akan sedikit. Yang artinya begini, yang artinya ketika orang-orang buangan ini jauh dari Yerusalem, ternyata Allah dekat dengan mereka. Tapi orang-orang yang ada di sisa pembuangan, dia ada di Yerusalem, tapi Allah tidak beserta dengan mereka. Mana yang kau pilih? Engkau mau dalam zona nyaman di Yerusalem, atau engkau harus masuk dalam proses, tapi Allah beserta dengan engkau? Boleh nggak diganti? Saya dalam zona nyaman, tapi Allah beserta dengan kita. Benar kan ya? Maunya begitu ya. Tapi kenyataan nggak gitu toh. Kenyataan nggak gitu. Kita real. Ya. Ketika engkau baca firman Tuhan, kita real, hidup ini real, nyata. Ketika engkau berdoa, amin, masalah nggak selesai. Yang setuju katakan, iya, benar. Kamu berdoa altar call, KKR,
pendeta tumpang tangan, Anda rebah, Anda berkarunia bahasa roh, pulang, masalah tetap ada. Yang Tuhan ubah bukan masalahnya, yang Tuhan ubah kitanya. Untuk menghadapi masalah yang bersama dengan Tuhan. Masalahnya tetap ada. Berbahagialah kita ketika kita punya masalah. Karena kita masih hidup. Kalau kita tidak punya masalah, berarti kita ada di 2x1. Tahu 2x1 Bapak Ibu? Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Dari tanah kembali ke tanah. 2x1. Hanya orang mati gak punya masalah. Selesai. Kalau engkau masih gelisah, engkau masih aduh Tuhan berat, bersyukur. Dengan begitu engkau tahu bahwa kita perlu Tuhan. Ketika orang Israel dalam pembuangan, Allah dekat dengan mereka. Tetapi orang yang sisa pembuangan ini, orang-orang yang ada di Yerusalem berkata, lu jauh dari Tuhan. Engkau jauh dari Tuhan. Ada satu quotes katakan demikian. Daripada 1 ton doa, lebih baik 1 ons percaya. Taat. Berdoa banyak, tapi enggak taat percuma. Menjadi lebih baik adalah ketika engkau keluar dari zona nyaman. Yang berikutnya. Terima didikan. Ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menjadikan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadikan tempat kudus sedikit, artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Terima didikan. Di sini belajar semua kan. Mendidik, belajar tingkatan. Ada yang kuliah, mau ujian ya. Saya kemarin ada buat event ya. Setiap malam minggu sebenarnya. Event dadakan. Datang, aduh lagi ujian, lagi tes ujian. Bapak Ibu tahu bedanya ujian dengan cobaan ya? Setuju? Kalau ujian Anda mau tidak mau masuk. Kalau cobaan kita cari gara-gara. Yang ngerti katakan oke, gue ngerti itu. Kalau ujian, engkau mau gak mau harus masuk. Ujian naik ke kelas, cobaan cari gara-gara. Bagaimana cari tahu cobaan? Cobaan adalah ketika engkau cari gara-gara. Ya. Engkau ribut sama istri, engkau gak baikan, engkau cari gara-gara para suami. Ya. Ketika engkau mau ujian, engkau gak belajar, engkau cari gara-gara. Lalu tiba-tiba ketika rumah tanggamu berantakan, engkau bilang, Tuhan terima kasih atas ujian ini. Rese itu namanya. Kenapa? Kita yang cari gara-gara. Ketika nilai kita jelek, kita berdoa, Tuhan Yesus, ujianmu sangat berat, nilai gue jelek banget, padahal lu cari gara-gara. Kenapa? Karena lu gak belajar. Ya. Ketika kita mau kerja pagi, kita ada bisnis, kita ada proyek, kita main-main dengan proyek, kita cari gara-gara. Tapi ujian beda. Ketika engkau lakukan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba engkau masuk dalam peleburan. Gak enak banget. Ya. Engkau masuk dalam ujian. Minggir gak bisa, kanan gak bisa, ke depan gak bisa, ke belakang gak bisa. Ke atas nyentuh pala kita. Mau gak mau bersujud. Kenapa? Ujian. Ketika engkau ujian, engkau masuk naik ke kelas. Kekristenan gak bicara soal naik surga, setuju? Kekristenan adalah bagaimana engkau memaksimalkan keselamatan dalam kehidupan. Jadi saya kurang percaya, saya ragu-ragu kalau ada bilang, aduh orang Kristen tuh gampang. Enggak, kalau cuma surga, semua pasti masuk surga kita di sini. Yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Tapi menjadi pertanyaannya, bagaimana kita mengisi keselamatan, mengerjakan keselamatan, memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan katakan ketika kita menjadi gambar dan rupa Allah, kuasailah bumi. Wah keren banget. Kelola, ya, pergunakan pikiran, perasaan, gunakan otak kita maksimal untuk kerajaan Allah. Terima didikan ujian. Nah, diterima didikan ini, selanjutnya slide berikutnya. Bicara soal didikan. Didikan itu menghasilkan reorientasi. Ini menarik Bapak Ibu. Bukan cuma menjadi hati yang baru, roh yang baru. Hati yang lain itu hatinya dipersatukan dengan Allah. Dalam terjemahan lain. Bukan cuma engkau dijadikan baru hidupmu, percaya Kristus.
tapi pusat hidupmu dialihkan. Halo? Halo? Bapak Ibu yang saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menarik. Karena ayatnya seakan-akan Tuhan memaksakan itu ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Itu dipaksakan, seakan-akan gitu. Tapi konsepnya enggak. Jadi Bapak Ibu begini. Kalau Bapak Ibu baca di ayat itu, di sepanjang ayat itu menarik tuh. Ternyata Allah punya maksud supaya orang Israel ke Babel. Karena orang Israel menyembah dewa-dewa. Ketika dibawa ke Babel, mereka ngerti, ternyata gua salah, gua berdosa. Sehingga di Babel lah hidupnya diubahkan. Orientasinya, pusatnya diubahkan. Yang tadinya ke dewa-dewa, jadi kepada Allah. Di Babel, diproses. Dalam proses lah hidupmu diubahkan. Bukan cuma di restorasi, tapi di reorientasi. Bukan cuma kamu diubah, diperbaharui, tapi pusatnya, pikiran, perasaan, kehendak kita dipusatkan kepada Kristus. Di mana? Di didikan. Dalam didikan, engkau harus memusatkan dengan mata pelajaran. Dalam didikan, pemain musik ketika dia musik, pusat tuh gitu. Bagi pemain musik, meleng dikit aja. Ya. Lagi main musik tiba-tiba bikin lain, itu irama berubah. Ya. Coba WL. Ya. Menyenangkanmu, tiba-tiba otaknya jalan gitu ya. Berubah langsung. Ini kemana lagunya ya? Kemana lagunya? Ketika seseorang dapat diubahkan, firman Tuhan katakan orang Israel masuk ke dalam Babel, dia diajar didik, itu loh, karena kamu menyembah dewa-dewa, karena kamu lari pada Tuhan, maka hidupmu seperti ini. Kamu susah. Sehingga ketika mereka punya kondisi, hatinya sama Allah diubahkan. Jadikan baru. Rohnya jadikan baru. Manusia kan manusia roh ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau jiwa kita error, roh kita kuat, roh kita menopang jiwa kita. Biasanya kalau jiwanya error, tubuhnya error, rusak. Ya. Gelisah gitu kan ya. Udah gelisah susah tidur tuh. Susah tidur kena mah tuh. Ya, penyakit. Tapi ketika dia gelisah, dia susah tidur, rohnya bangkit. Makanya ketika rohnya bangkit, lalu rohnya menguatkan yang bagian dalam keluar. Karena firman Tuhan katakan, kita ini manusia roh, bukan manusia daging. Manusia roh. Roh kita dikuatkan. Bagaimana cara menguatkan? Firman Tuhan dan pujian penyembahan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau dikuatkan, masalah apapun, ada masalahnya. Ada masalah, sakit. Ya. Pernah ketemu, saya dulu kuliah pelayanan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Kalau sudah dapat mereka yang sakitnya, levelnya, stadium gitu ya. Dokter cuma bilang hal yang sederhana. Udah, buat hatinya bersukacita. Paling tinggal 2 bulan, 3 bulan lagi. Ketika dia bersukacita, kelamaan. Kenapa? Nggak mati-mati dia. Karena bersukacita. Ya, obat sudah selesai. Manusia itu berkuasa, kita punya 99% hidup kita berkuasa. Cuma ada sekitar 1% mungkin yang kita bisa kasih. Ya. Ada bagian kecil dalam kehidupan kita yang tidak bisa diisi oleh uang, oleh harta, oleh manusia sekitar. Yang bisa diisi bagian itu hanya oleh Allah sendiri. Jadi ketika manusia angkat tangan, ekonomi menyerah sama kita, cuma Allah yang bisa. Bapak Ibu punya handphone, ya. Punya handphone tertentu, kalau handphone Anda rusak, Anda kan harus kasih ke originalnya, benar ya? Nggak mau ke yang tenis yang abal-abal kan? Ya, kenapa? Karena biasanya layarnya LCD-nya rusak, diganti yang lain gitu kan? Dia aja bikin satu, yang udah nggak ori lagi, ya pasti maunya ke tempat lain, sama. Siapa yang ciptakan kita? Tuhan. Kalau Anda rusak, kasih ke siapa? Kasih ke penciptanya. Manusia hanya
Cuma alatnya Tuhan. Manusia punya terbatas. Pendeta, Pak Gembala tempatnya terbatas. Saya terbatas. Kakak rohanimu terbatas. Bapak rohanimu terbatas. Tapi Allah gak terbatas. Dia tolong kamu, dia bantu kamu. Bahkan sebelum kamu minta, kamu doakan, Allah bantu kamu. Katakan wow. Setuju? Tepuk tangan lu buat Tuhan dong. Allah bantu kamu. Tadi yang WL tuh menarik, nggak perlu seminggu, besoknya karena menjerit, hatinya menjerit, Tuhan gua gelisah, dapat ayatnya. Kalau saya pakai ayat itu, saya ketemu kaca kalau biasanya. Jadi kalau saya gelisah, saya ketemu kaca. Stephen, berharaplah pada Allah, jangan tertekan hai jiwaku. Yang di sana ngomongin yang sini kan ya, kalau ketemu kaca kan. Jadi yang saya ngomong Stephen sedang ngomong saya. Saya ngomong sama kaca. Tapi saya katakan firman Tuhan. Doa yang paling keren adalah doa memperkatakan firman Tuhan. Ada masalah, Tuhan Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku gak kurang kalau Engkau besertaku. Dalam lembah kelam aku gak takut karena gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menyertai aku. Ketika aku duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Lalu apa? Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kekuatanku adalah Allah yang kupercaya. Mazmur 91. Doa yang menjawab doa berkata firman Tuhan. Reorientasinya diubah. Orang Israel ketika dia masuk dalam didikan, reorientasinya diubah. Oke, yang tadi gua nyembah dewa, sekarang gua berubah kepada Tuhan. Berikutnya, yang terakhir, kepemilikan. Bapak Ibu bicara soal kepemilikan, dikatakan demikian, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku, peraturanku. Ketika hatinya diubah, lalu saatnya hidupmu bukannya milik engkau lagi, tetapi milik Tuhan. Galatia katakan demikian Rasul Paulus. Aku, hidupku milik Kristus. Aku milik Kristus. Kalau engkau dan saya masih merasa milik dirimu, milikmu sendiri, rugi kita. Saya sering seperti itu. Kadang kita pun seperti itu. Pendeta kadang seperti itu. Kadang merasa kita lebih hebat sehingga kita mampu. Diriku, aku yang punya, aku yang bisa. Aku yang mampu. Aku gak butuh Tuhan. Butuh, aku seorang kuat. Firman Tuhan katakan kalau mereka hidup menurut ketetapanku, peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka menjadi umatku. Listen to this. Mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Oke. Wahyu 3:20 kata demikian. Ketika Allah mengetok pintu, barang siapa yang mendengar dan membukakannya, maka rumah itu akan jadi milik Tuhan. Aku akan makan bersama-sama dia dan mereka bersama-sama dengan aku. Yang artinya begini, engkau bukan milikmu lagi, tapi Allah. Seringkali kita ragu untuk kasih ke Tuhan. Pak Bu, dalam nih. Seringkali kita ragu kasih ke Tuhan. Kita merasa itu bukan bagiannya Tuhan. Kalau ada orang yang kuat, yang jalan bersama Bapak Ibu setiap hari, ada orang yang luar biasa yang berjalan bersama Bapak Ibu setiap hari nih, tiap hari, tiap detik berjalan bersama Bapak Ibu setiap hari. Lalu ketika ada masalah datang, dia kuat, dia hebat, dia punya super power mungkin ya, punya kekayaan, punya kuasa. Lalu ada masalah datang pada Ibu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pertanyaannya, Anda mau perangin sendiri atau Anda suruh dia perangin? Kalau kita yang pintar, kita akan minta yang kuat, kan? Benar ya? Anak kecil ketika dia sedang nangis, dia butuh bapaknya, orang tuanya. Kalau anak kecil itu hukum alam tuh. Ada masalah ya, anak kecil terlalu teriaknya apa? Papa, mama, cari yang paling kuat.
Allah mau kita seperti itu. Kalau engkau ikuti ketetapanku, maka engkau, firman Tuhan katakan, akan jadi umatku dan aku akan jadi Allah mereka. Kepemilikan hidup kita bukan milik kita lagi. Yang artinya Allah bertata dalam hidup kita. Bapak Ibu udah pernah nonton film Air? Ya. Ada baru sebulan ini sih tentang Air Jordan. Nah, bagi pemain basket tahu ini Air Jordan. Air Jordan adalah salah satu sepatu yang paling mahal ya dari Nike. Ini filmnya keren. Ya karena sudah masuk tur gitu di Netflix. Ini sepatu diciptakan keren banget. Salah satu pembasket yang paling terkenal Michael Jordan adalah pemegang MVP hampir 6 kali kalau nggak salah. Dia terkenal banget. Tapi sebelum dia terkenal, itu ada orang-orang lebih terkenal daripada dia. Nah biasanya ada endorse, yang ngerti endorse gitu ya. Yang adanya ada apa? Ada orang-orang yang mau sepatu dipakai. Waktu itu di Amerika hanya ada 2 jenis merek yang dipakai untuk pemain basket di NBA. Di Amerika, yaitu Adidas dan Converse. 2 merek sepatu ini. Michael Jordan sama sekali tidak suka dengan Nike. Nike berupaya dekat, gak suka. Suatu waktu mereka punya ide luar biasa dan tawarkan kepada orang tua dari Michael Jordan. Bapak Ibu singkat cerita, lagi mulai pendekatan hampir gagal. Ternyata ibunya suka dengan idenya Nike. Lalu dia bilang gini, yuk kita nggak bicara soal Michael Jordan dapat profit dari Nike. Tapi saya minta sahamnya. Nike bilang belum pernah kami bagi saham. Gitu ya. Kami nggak pernah bagi. Tapi ibunya bilang begini, ini satu quotes yang saya kena banget. Dan saya kata, keren banget Mas. Ibunya bilang gini, sepatu hanya sekedar sepatu, kecuali anakku pakai sepatu itu. Dengerin ya. Dia bilang gini sama Nike. Sepatu hanya sekedar sepatu, sampai anakku memakai sepatu itu. Artinya apa? Nike Air Jordan hanya sekedar Air Jordan, sampai Michael Jordan pakai sepatunya. Sampai hari ini. Air Jordan jadi sepatu yang paling dicari-cari bicara soal basket. Ketika saya nonton itu saya nangis. Roh Kudus bilang begini, Stephen, engkau hanya Stephen sampai aku ada dalammu. Anda dan saya hanya manusia biasa sampai Allah hidup di dalammu. Dengarin. Kita hanya manusia biasa sampai Roh Kudus hidup dalam kita. Sepatu hanya sekedar sepatu, kata mamanya Michael Jordan. Sampai anakku ada memakai sepatu itu. Saya berdoa hari itu. Dan saya nangis. Saya katakan, Tuhan, aku manusia biasa. Pakai aku. Kenapa? Karena ketika engkau hidup dalam aku menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau bahasa kerennya, bahasa Alkitabnya bukan ini Bapak Ibu, lebih keren. Takut kita gak bisa pegang, takut ngeri. Dikatakan kamu lebih daripada pemenang. More than conqueror. Ya. Salah satu motivasi saya katakan, engkau anak muda jadi pembunuh naga. Waduh, the dragon slayer. Ketika engkau hidup bersama Allah, Roh Kudus hidup di dalammu. Engkau bukan manusia biasa lagi. Engkau manusianya Allah. Jadi ketika masalah ada dalam hidupmu, ada kertas kecil, oh ya, saya buka ya. Nah, ini saya, Bapak Ibu. Ketika ada di luar, siapapun bisa ambil. Bisa ambil. Tapi ketika engkau bersama Allah, firman Tuhan kan, ketika engkau dalam genggaman,
Pertanyaannya, siapa yang kelihatan? Anda atau tangan Tuhan? Halo? Tangan Tuhan. Benar ya? Alkitab begitu kan ya? Tinggal dalam tanganku. Tangan Tuhan. Saya mau tanya, kalau tangan Tuhan yang seperti ini, siapa yang melawan? Alkitab katakan, jika Allah di pihakmu, siapa? Tidak ada. Artinya apa? Allah berperang ganti engkau. Engkau hanya diam saja. Allah berperang ganti engkau. Engkau hanya diam saja. Kenapa? Karena ketika Allah hidup dalammu, engkau jadi pribadi yang lebih baik. Bukan karena engkau bisa, bukan karena aku bisa, tapi karena Allah yang bisa. Kalau Allah bilang katakan, aku bisa, siapa yang bisa kalahkan kita? Kita bangkit berdiri, kita berdoa yuk. Buat mereka yang hari-hari ini, aku gak ngerti. Saya gak ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Biar pagi hari ini, pagi siang hari ini, mereka kasih hidupnya sama Tuhan. Engkau yang pimpin langkah mereka. Peluk mereka. Peluk erat dekap mereka. Ketika mereka cucurkan air mata, ketika kami cucurkan air mata, kami ada di pelukanmu Tuhan. Dan Engkau hanya katakan, tenang anakku, aku ada bersamamu. Kami gak takut. Kayak mau jadi pribadi lebih daripada para pemenang, lebih baik Tuhan. Ini kami milikmu. Engkau milik kami. Karena firman mengatakan jika kami tinggal dalam Engkau dan firman-Mu tinggal dalam kami, Engkau Tuhan Allah yang menjawab doa kami. Kami siap dididik, kami siap diproses. Karena kami adalah anak-anak kesayangan, bukan anak-anak gampangan. Hamba berdoa Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu. Pakai mereka. Dan Roh Kudus, firman yang sampai dalam kehidupan mereka bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan berbuahnya semakin lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari buka kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Ketika kau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika engkau punya masalah, Tuhan akan beserta dengan engkau. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan engkau. Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan katakan perjalananmu dijadikan beruntung. Engkau seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat jadi berhasil. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus yang lemah lembut beserta dengan kita. Dan Tuhan Yesus berfirman demikian, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah apa yang kau terima dari Tuhan pada hari ini. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur